Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak mungkin berbuah jika tidak melekat pada pohon anggur, demikian juga kita tidak mungkin bisa hidup di luar Kristus. Kita bisa hidup hanya jika kita dekat dan melekat kepada Tuhan. Mari mulai ibadah pagi hari ini dengan mengangkat pujian Indah Bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu
hatiku, ubah hati setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin serupa denganmu. Biarlah doa ini yang terus menjadi permohonan kita, dan biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan untuk membentuk diri kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, itu doaku. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, aku tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, itu doaku. Ubah hatiku seperti dirimu. Salam, selamat pagi Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan berdoa dan Bapak Ibu dapat berdoa di tempat masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebagaimana pujian yang sudah kami nyanyikan pada pagi hari ini ya Tuhan, ubahlah hati kami. Kiranya setiap pujian yang boleh kami nyanyikan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini untuk kesempatan yang indah, kami merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus yang terus memimpin, memberkati jam pemberitaan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, setiap kami semua. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, jamalah kami, sapalah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara di rumah? Apakah sudah jenuh beribadah di rumah? Ya, sabar ya Bapak Ibu. Tenang, semoga akhir bulan Juni atau tepatnya awal Juni kalau semua sudah baik, kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Meskipun saat ini kita belum bisa bertatap muka secara fisik satu dengan yang lain, tapi kita bisa menyapa
melalui WA atau media yang lain. Karena itulah cara yang baru yang bisa kita gunakan untuk menyapa Bapak Ibu di masa pandemi saat ini. Memang saat ini kita sedang memasuki masa kenormalan yang baru, new normal. Ada perubahan-perubahan yang baru. Pulang rumah harus cuci tangan, keluar pakai masker, dan lain sebagainya. Tidak seperti biasanya. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kiranya perubahan itu bukan hanya situasi yang ada di sekitar kita, kondisi, perilaku, tapi biarlah kehidupan kita, kerohanian kita semua pun harus menuju kepada satu arah yang semakin baik. Hal-hal inilah yang dialami oleh orang-orang Kristen yang perdana. Oleh sebab itu saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, demikian firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan semua orang, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah murid-murid dan orang yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada perubahan-perubahan besar terjadi dalam kehidupan orang percaya. Perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Yang pertama adalah perubahan karakter dalam kehidupan mereka. Perubahan karakter dalam kehidupan mereka. Apa itu karakter? Saudara, secara singkat, karakter adalah nilai-nilai yang khas, yang diyakini dan dipergunakan seorang sebagai cara pandang, dan itu dilakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ada nilai-nilai khas yang dilakukan oleh seseorang. Dan karakter kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Setiap karakter, setiap manusia itu punya karakter yang berbeda dan unik. Ada orang yang mudah emosi, ada orang yang temperamen, ada orang yang tegas, ada orang yang lemah lembut, atau punya keyakinan, punya prinsip yang teguh, yang kuat, yang tidak bisa diombang-ambingkan. Nah, kira-kira itu karakter. Nah, lalu bagaimana saudara hubungannya dengan jemaat mula-mula? Ketika kita membaca dan merenungkan dengan baik, maka kita menemukan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Firman Tuhan membuktikan bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka, kemudian mereka dibaptis, maka kehidupan mereka semakin semangat di dalam bersekutu.
semakin setia di dalam berdoa kepada Tuhan, dan semakin setia, semakin mendalami akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu dampak yang sangat luar biasa setelah mereka menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ada banyak perubahan-perubahan karakter yang terjadi dalam kehidupan mereka. Perubahan-perubahan dari kehidupan lama pada kehidupan yang baru. Ada perubahan karakter, kerohanian mereka semakin baik, semakin meningkat. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mereka dengarkan dengan sungguh-sungguh itu telah mengubah setiap hati mereka, telah memberikan kehidupan yang baru sebagai murid-murid Kristus yang taat dan setia. Bahkan di dalam pembacaan firman Tuhan selanjutnya dikatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus telah menunjukkan sikap kehidupan, perilaku yang menyenangkan bagi banyak orang. Ada keteladanan hidup yang luar biasa. Dan di bagian ayat-ayat yang terakhir, Bapak Ibu bisa membaca, mereka punya daya tarik yang sangat luar biasa, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maka tidak salah kalau kemudian Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Maka tidak salah Bapak Ibu kalau ada satu pujian mengatakan, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, juga mengubah sikap dan kehidupan karakter kita yang lama, diubah ke kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau saat ini kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan, dari siapa saja Bapak Ibu bisa mendengarkan, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Banyak gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara online. Kita bisa memilih pengkhotbah mana yang baik, pengkhotbah mana yang hebat, dan seterusnya. Bisa memilih channel yang, oh ini luar biasa, terkenal. Silakan saja Bapak Ibu dapat mendengarkan firman Tuhan dari mana saja. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, meskipun Bapak Ibu dapat memilih dan mendengarkan firman Tuhan ribuan kali, tetapi kalau saudara tidak menghayatinya, tidak merenungkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan tetap tidak berubah. Karakter lama kita akan tetap tinggal diam dan menguasai kehidupan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta merenungkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, melakukan, pasti akan membawa satu perubahan-perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kerohanian kita semakin baik, karakter kita diubahkan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kehidupan orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang kasih di Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang yang percaya, termasuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan yang bagaimana? Dengan cara prinsip-prinsip kehidupan yang baik, perlakuan sikap kehidupan yang semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan tunjukkan perubahan sikap karakter yang semakin baik. Misalnya saudara, dalam perkataan kita, kalau selama ini mungkin perkataan kita itu kasar, menyakiti hati orang lain, Roh Kudus bisa mengubah hati dan kehidupan kita, karakter kita, perkataan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dahulu kasar bisa lembut menjadi santun sedemikian rupa. Sikap kita, perkataan kita yang menyakiti orang lain, wah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan tunjukkan juga di dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik dalam apa? Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, juga di dalam doa. Dan ketiga hal ini harus berjalan dengan baik.
Dan ini harus menjadi nilai-nilai kepribadian yang nyata di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Dan itulah yang juga dialami oleh jemaat yang perdana. Ada perubahan karakter yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kudus menjamah, mengubah karakter yang lama, kehidupan yang lama menjadi karakter yang baru di dalam Tuhan. Ini perubahan yang terjadi. Merubah karakter hidupan umat Tuhan. Murid-murid jemaat perdana. Yang kedua, saudara, bahwa Roh Kudus itu mengubah, memperbarui kehidupan orang-orang percaya untuk tetap bersatu. Firman Tuhan tadi katakan bahwa mereka tetap bersatu. Bersatu ini sesuatu yang sangat penting. Saudara, inilah yang menjadi salah satu ciri khas gereja Tuhan, umat Tuhan. Kalau gereja kita mau semakin hari semakin bertumbuh, kalau umat Tuhan tetap bersatu, pasti akan mengalami pertumbuhan yang hebat. Kalau jemaat perdana bersatu, karena mereka sudah mengalami yang namanya pertobatan, mengalami lahir baru, dibaptis dan menjadi anak-anak Bapa. Sehingga mereka terus bergandeng tangan, bersehati, menjadi satu umat kepunyaan Tuhan. Dan mereka bertumbuh dengan dahsyatnya. Mengapa sekarang ini ada gereja yang sudah berkembang dengan baik, ribuan jemaatnya, lalu kemudian pecah menjadi beberapa? Karena apa? Karena ada kepentingan, ada motivasi yang tidak baik. Karena tidak ada yang namanya kesatuan yang kuat dalam tubuh Kristus. Tidak ada kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Yang ada hanya kepentingan di dalamnya. Nah, jemaat perdana ini, firman Tuhan tadi katakan bahwa tetap bersatu. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi dalam kehidupan mereka. Sikap karakter kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Latar belakang, budaya, sosial, perilaku, sikap hidup yang sebelum percaya kepada Yesus sangat berpotensi menimbulkan yang namanya konflik, perselisihan. Tapi setelah mereka lahir baru menerima baptisan itu, Roh Kudus mengubah dan mereka menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Maka tidak salah kalau kemudian dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang menguasai kehidupan kita. Saudara, maka tidak heran ketika mereka bertekun dalam pengajaran firman. Mereka berdoa, mereka bersekutu, telah membuka cara pandang yang baru sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Sehingga bukan perselisihan, bukan kebencian, hawa nafsu, perpecahan yang mereka tawarkan. Tidak. Tetapi mereka mengutamakan yang namanya kesatuan hati. Menjadi orang-orang yang tetap percaya. Dan inilah yang kemudian, sekali lagi di dalam ayat yang terakhir, ini menjadi satu kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Karena mereka memberikan satu kehidupan yang nyata. Mereka bergandeng tangan, meskipun latar belakang berbeda-beda, tapi mereka menjadi satu. Luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang demikian ini harus menjadi gaya kehidupan gereja Tuhan saat ini. Saat ini. Tetapi bagaimana caranya agar kehidupan kita ini tetap bersatu? Karena seringkali kita mungkin bisa pendapat berselisih satu dengan yang lain. Tidak ada yang namanya kesatuan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau gereja kita ingin bertumbuh bersama, menjadi jemaat yang bertumbuh bersatu, firman Tuhan memberikan tips yang sangat luar biasa. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Filipi, termasuk kepada gereja yang ada.
termasuk kepada kita semua. Bagaimana agar menjadi umat Tuhan, gereja yang bertumbuh dengan baik? Yang pertama adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, harus ada rasa rendah hati. Menghormati satu dengan yang lain, termasuk menghormati pendapat orang lain. Mulai mengintrospeksi diri kita, apakah pendapat saya salah atau benar. Dan yang lebih penting adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang ketiga adalah meneladani Kristus. Apa teladan Kristus? Yang mengasihi, menolong, mengampuni banyak orang. Itu adalah teladan Kristus yang ditawarkan, yang diberikan, yang dinasihatkan kepada jemaat Filipi, juga kepada setiap kita gereja Tuhan, kalau ingin kita bersatu bertumbuh di dalamnya. Saudara, sekali lagi, kalau kita ingin gereja tak bertumbuh dengan baik, berkembang, maka keteladanan hidup dari jemaat perdana yang tetap bersatu harus menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersatu dalam hal apa, saudara? Bersatu dalam membangun, misalnya membangun satu komunitas, kehidupan bergereja bersama-sama. Bersatu dalam apa? Bersatu bergandeng tangan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin mengalami pergumulan, persoalan, kesusahan. Mereka yang sakit, kita bergandeng tangan, kita bersatu mendoakan mereka. Kita juga bisa bersatu dalam memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi. Dan itu kita bisa lakukan bersama-sama, bersehati bersama-sama. Saudara, ini adalah ciri-ciri daripada kehidupan jemaat mula-mula. Ada banyak hal yang sangat baik. Kiranya roh kesatuan itu juga tinggal dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ini yang kedua, Roh Kudus mempersatukan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga dari perenungan firman Tuhan saat ini adalah perubahan ketiga, tumbuh rasa solidaritas. Kesetiakawanan yang begitu hebat, yang luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-44, 45, firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah cara hidup yang sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa mereka yang berlebihan mau menolong mereka yang kekurangan, yang lemah, yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Karena mereka sudah diberkati, mereka sudah merasakan ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Dan saya punya keyakinan Bapak Ibu bahwa sebelum mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, tentu hidup mereka tidak seperti yang disaksikan di dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi, oleh karena firman Tuhanlah, hidup baru, karakter yang baru, sehingga mereka tumbuh rasa solidaritas yang kuat, rasa kesetiakawanan dalam kehidupan mereka, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, dengan cinta kasih yang sangat tulus. Sehingga oleh karena kasih Tuhan itulah mereka dimampukan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk berbagi, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Saudara, dalam berbagi tidak harus menunggu kita punya yang lebih dulu baru kita bisa berbagi, tidak. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang seorang janda yang miskin. Seorang janda yang miskin justru memberikan persembahan dari kekurangan mereka. Dari kekurangannya dia mempersembahkan, dan kemudian apa? Tuhan memuji sikap hati seorang janda ini. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Bukan menunggu kalau kita ini sudah punya lebih baru kemudian kita berbagi, bisa berbagi. Syukur-syukur kalau ingat, kalau tidak, saudara, kita menjadi orang yang sangat egois. Karena itu adalah merasakan bahwa itu adalah hasil kita, kepunyaan kita, usaha kita sendiri. Oleh sebab itu, ini menjadi penting. Jemaat mula-mula
mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Rasa solidaritas, kesetiakawanan yang begitu hebat, begitu luar biasa dan menarik sekali. Saudara yang kasih Tuhan, pandemi virus COVID-19 ini telah membuat gelagapan banyak pihak, saudara. Bukan hanya negara, instansi-instansi pemerintah, tapi juga gereja juga mengalami kebingungan, gelagapan. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang baru. Kita belum punya pengalaman menghadapi wabah virus corona seperti saat ini. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya menolong, membantu, apa usaha kita dan seterusnya. Banyak orang yang terdampak, saudara. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, banyak orang-orang yang di PHK, moda transportasi juga demikian. Sektor pariwisata mengalami kesulitan dan seterusnya, dan bahkan juga gereja karena dampaknya. Banyak pertanyaan teologis yang muncul dari banyak orang. Mengapa ini terjadi? Di manakah Allah? Mengapa Allah tidak menolong dengan situasi pandemi saat ini? Kenapa Allah seolah-olah membiarkan, tidak bergerak, tidak mendengarkan, tidak mau menolong umatnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, situasi kondisi seperti saat ini, namun sesungguhnya ini memberikan satu pengajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita, saya, dan kita semuanya. Agar apa? Mungkin kita diajar supaya kita ini belajar untuk menghargai alam yang ada. Mungkin banyak orang yang menebang secara serampangan sehingga menimbulkan satu bencana-bencana yang luar biasa, yang menakutkan. Wabah timbul di mana-mana. Bisa jadi. Yang kedua, saudara, mengajar kepada kita, mungkin selama ini kita tidak menghargai Tuhan. Kita merasa bahwa kehidupan kita ya seperti ini, kita jalani dengan rutinitas, kita bekerja, kemudian kita pulang, kita makan, kita tidur, bangun pagi dan seterusnya. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk merenungkan bahwa semua yang kita punya ini, kekuatan, kesehatan, materi yang kita punya ini sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Tapi kadang kita tidak pernah merenungkan bahwa oh, ini semua karena Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kelimpahan materi yang begitu banyak. Mungkin kita tidak pernah merenungkan, seolah-olah merasa bahwa ini usahaku, ini hasil jeripayaku, keringatku. Wabah pandemi saat ini mengajar kepada kita supaya kita ingat Tuhan Sang Pencipta yang berkuasa atas alam semesta. Mengajar kepada Bapak Ibu untuk mengingat dan merenungkan bahwa Allah lah yang berkuasa atas alam ini, atas dunia ini. Pandemi saat ini juga mengajar kepada kita betapa pentingnya kita ini membangun relasi, hubungan satu dengan yang lain. Kalau selama ini mungkin ya kita tinggal di rumah, kita tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, hanya meskipun saat ini sedang memasuki masa new normal. Kita sudah mulai beraktivitas, tapi kita juga perlu hati-hati. Karena saya membaca juga di Korea Selatan, setelah seolah-olah sudah baik, normal, baik, kondisi baik, dan kemudian dibuka kembali situasi yang baru, new normal, yang baru. Tapi apa yang terjadi? Virus ini pun berkembang lagi. Meskipun saat ini kita sedang memasuki new normal, kita juga harus waspada, kita juga harus hati-hati. Meskipun kita ada di rumah, merasa sendiri tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, tapi kita bisa menggunakan media yang lain untuk menyapa saudara kita. Sebagai bentuk, kita juga memperhatikan orang lain. Betapa pentingnya bahwa kita ini juga butuh orang lain, sesama kita. Dan pandemi juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk belajar berbagi, belajar menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana dengan jemaat mula-mula tadi? Kepunyaan mereka jual, mereka berbagi dengan sesama, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Barangkali saudara,
saat ini ego kita ini terlalu tinggi, serasa tidak membutuhkan orang lain. Tuhan mengajar kepada kita semua, supaya kita pun juga belajar untuk memperhatikan sesama manusia. Maka tidak heran Bapak Ibu, kalau saat ini banyak orang yang tergerak membantu orang lain. Bahkan saya mendengar ada seseorang yang membantu menyumbangkan hartanya 500 miliar. Berikan kepada negara. Dan saya percaya, orang itu sudah digerakkan oleh Tuhan untuk menolong negara, untuk menolong masyarakat, untuk menolong orang lain. Dan ini ada sesuatu yang besar. Artinya Bapak Ibu, dalam situasi seperti saat ini, Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, menyadarkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya untuk belajar, untuk memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan sesama kita. Maka kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, firman Tuhan sangat cocok dengan situasi kondisi jemaat mula-mula dan jemaat dan kehidupan kita. Yang mengatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bukankah firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita semua? Apakah kita peka dengan semuanya itu? Apakah kemudian kita tumbuh rasa solidaritas kita ketika kita melihat situasi yang ada di sekitar kita? Bukan ini sesuatu pengajaran yang sangat baik yang diajarkan kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, di masa pandemi saat ini, mari kita akan tingkatkan kesadaran kita untuk belajar membangun rasa solidaritas tadi, kesetia kawanan kita kepada sesama kita. Kalau jemaat mula-mula dapat berbuat sesuatu yang baik kepada sesama, saling menolong dan berbagi. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, melahirkan kehidupan yang baru. Kira-kira kita juga mengalami kehidupan yang semakin baik, semakin baru di dalam Tuhan. Bukan hanya kenormalan yang baru, tapi kerohanian kita, kesatuan hati kita, rasa solidaritas kita, kesetia kawanan kita pun juga harus terbangun dengan baik. Dan kalau ini sudah terbangun dengan baik, ini menunjukkan bahwa satu bukti bahwa kita ini menjadi umat Tuhan yang telah diperbaharui. Kehidupan kita telah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang memiliki rasa solidaritas. Kita membangun kesatuan dengan banyak orang, dan Roh Kudus itulah yang terus membangun karakter kehidupan kita semua. Kiranya 3 hal ini menjadi berkat bagi setiap kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu, dan kita akan menjadi orang-orang yang terus memiliki kehidupan yang baru dalam Tuhan, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, dan terlebih bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, firman-Mu boleh menyapa setiap kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga-keluarga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bila firman-Mu terus memperbaharui kami semua, sehingga kehidupan kami menjadi umat Tuhan yang terus diubah karakter sikap kehidupan kami yang lama menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan kami menjadi orang yang senang, bersehati, bersatu di dalam Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga terus mengajar kepada kami ya Tuhan, supaya kami memiliki jiwa, rasa solidaritas, kesetia kawanan bagi banyak orang. Inilah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri menolong, memberkati, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap langkah dan kehidupan kami di dunia yang nyata saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, dan yang biarlah semua itu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Seperti visi gereja
dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bersyukur kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, dan saya akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tetap diberikan kekuatan kesehatan untuk menikmati hidup ini, dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang sangat besar yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 5 Juni, Bapak Yohanes Gatot Ganda, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk Bapak Yusis Wadi pada tanggal 9 dan Ibu Luha pada tanggal 2 Juni. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini dengan bertambahnya usia yang baru. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam setiap pergumulan apapun. Kiranya kekuatan kesehatan menyertai dan memberkati mereka semua, dan biarlah kehidupan mereka boleh menyaksikan kehidupan yang semakin baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atau masa pemulihan. Kami serahkan Bapak Katmo di dalam tangan kuasa-Mu, Kau menolong, Kau memberkati, berikan kekuatan kesehatan yang semakin baik. Demikian juga Tuhan untuk
untuk pemulihan Ibu Elina. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Engkau terus memulihkan, memberikan kekuatan kesehatan yang semakin sempurna. Demikian juga Tuhan, untuk para lansia pun kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong, memberikan kekuatan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara kami ini semua boleh bersyukur atas waktu, atas berkat umur panjang dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat ajaib dan boleh dialami oleh mereka semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk adik-adik kami yang akan dan sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, Kau menolong dan terus memberkati, berikan hikmat, marifat, kesehatan yang baik, kekuatan, dan kecerdasan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang pandai, yang pintar, yang mengasihi Tuhan, menjadi teladan bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini. Kami mohon pimpinan perlindungan Tuhan. Bahkan kemanapun kami akan pergi, Tuhan lindungi kami Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan hidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dan kami memanjatkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan benaran firman Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.